my knees lately. Halo semua, balik lagi sama Mimin ya. Dan semoga nggak bosan-bosan, karena di sini Mimin akan selalu berikan informasi menarik yang pastinya fresh untuk kalian semua. Nah, kali ini kami akan kembali ajak kalian untuk mengulas sepak bola Eropa, di mana sosok Lamine Yamal kembali sukses mencuri perhatian. Pemain 17 tahun itu kembali menunjukkan alasan besar kenapa ia adalah calon pemain terbaik di dunia. Saat semalam, ia mampu tampil mempesona meskipun Barca hanya bermain imbang 2-2 di Liga Champions. Di sisi lain, penampilan gak kalah mentereng juga terus ditunjukkan Rafinha. Barca pun berhasil menempati posisi 2 di klasmen akhir Liga Champions. Dan secara meyakinkan melangkah ke babak 16 besar. Lantas, apakah yang bisa dipelajari dari hal ini? Seperti apa peluang Barca untuk bersaing di UCL musim ini? Itulah yang akan kita bahas dalam ulasan menarik satu ini. To cure my dehydration after 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva. Jika kalian masih bingung siapa sih yang layak kita idolakan sebagai calon penguasa sepak bola dunia setelah era Lionel Messi, di sini Mimin akan kasih satu nama yang menurut kami punya peluang besar untuk jadi one of the best player dalam satu dekade ke depan. Dan nama itu adalah Lamine Yamal. Memang sih sebenarnya masih ada banyak pemain muda potensial seperti Jude Bellingham, Jamal Musiala, Cole Palmer, hingga mungkin Endrick. Tapi kalau kalian melihat apa yang telah dicapai Lamine dan apa yang terus ditunjukkan di setiap laganya, ia adalah fenomena baru. Lamine punya semua hal untuk jadi yang terbaik, mulai dari ketenangan, kelincahan, visi, hingga kemampuan menciptakan gol. Dan ingat, ia baru 17 tahun saat ia telah jadi pemain paling diandalkan Barcelona musim ini. Terbaru, menjawab alasan kenapa Lamine spesial, pertandingan antara Barcelona kontra Atalanta sepertinya layak untuk kita ulas. Dalam laga di mana Barca hanya bermain imbang 2-2 itu, Lamine menunjukkan banyak alasan kenapa menyaksikannya di lapangan adalah hal yang sangat fantastis. Dengan kecepatan, kelincahan yang dipadukan keterampilannya dalam menguasai bola, ia berhasil menjadi pemain dengan dribble sukses terbanyak dalam pertandingan ini. Menjadi pemain yang paling banyak dilanggar dan paling banyak mendominasi duel 1 lawan 1 dengan total 10 duel dimenangkan sepanjang laga. Pada akhirnya, 1 gol juga berhasil ia ciptakan setelah melepaskan total 5 tembakan di sepanjang permainan. Dan apa yang ia tampilkan di laga tersebut membuat Lamine terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan itu. Sekali lagi, pertandingan Barcelona kontra Atalanta itu sendiri berakhir dengan skor 2-2, di mana masing-masing gol Barca dicetak Lamine dan juga Ronald Araujo lewat header. Sekarang lihatlah statistik berikut ini. Statistik yang menggambarkan mengapa Lamine Yamal spesial. Ia tercatat mendapatkan rating 8,5, hanya kalah dari Rafinha dengan 8,9. Dalam hal menyerang, ia membuat 4 dribbling sukses dari 5 percobaan, yang terbanyak dari pemain manapun, dengan 77 sentuhan dengan bola, 6 kali umpan matang di final third area, dan 3 tembakan tepat sasaran. Lihatlah sulitnya mencuri bola dari Lamine. Hingga sulitnya mencoba menebak arah gerakan dari Lamine Yamal yang membuat salah satu pemain bertahan Atalanta harus tersungkur ke rumput. Musim yang fantastis, Lamine ingin Ballon d'Or. Musim ini sendiri, sosok Lamine Yamal yang baru berusia 17 tahun telah menjelma menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Bukan di usianya saja, tapi secara keseluruhan. Maksud Mimin, bahkan dibandingkan semua pemain manapun dengan usia senior, ia adalah salah satu yang terbaik. Tercatat dari total 28 laga yang telah ia mainkan di musim ini, Lamine telah mengoleksi 9 gol dan juga 13 assist. Dalam jumlah assist, 10 assistnya bahkan tercatat sebagai yang terbanyak di La Liga, yang menggambarkan bahwa meski masih muda, Yamal juga telah diberkahi oleh visi permainan yang tajam untuk menciptakan peluang bagi rekan setimnya dengan umpan-umpan yang akurat. Jelas, dia adalah pemain dengan potensi yang sangat besar.
Dan menariknya, ia penuh percaya diri. Seperti saat ditanya soal apakah ia ingin memenangkan Ballon d'Or sesegera mungkin, di mana Lamine menjawab, tentu karena itu artinya ia memenangkan banyak gelar segera. Memenangkan Ballon d'Or dalam waktu dekat, memenangkannya berarti kami akan memenangkan banyak gelar. Jadi ya, saya harap begitu, ungkap Lamine Yamal, sumber Movistar Plus. Bicara soal Ballon d'Or sendiri, Lamine saat ini disebut-sebut sebagai sosok yang bisa memecahkan rekor peraih gelar Ballon d'Or termuda. Sebagai info, pemenang Ballon d'Or termuda sepanjang sejarah adalah Ronaldo Nazario, yang memenangkan penghargaan tersebut pada tahun 1997 di usia 21 tahun 3 bulan. Jika Lamine Yamal bisa memenangkan Ballon d'Or sebelum usia 21 tahun, maka ia akan mencetak sejarah baru sebagai pemenang termuda. Dan dengan usianya yang baru 17 tahun, Lamine masih punya waktu 3 tahun untuk mewujudkan itu. Syaratnya, seperti kata Lamine, menampilkan performa individu luar biasa dengan banyak gol, assist, atau kontribusi besar dalam permainan, menjadi bintang utama di klub dan tim nasional, serta tentu saja memenangkan trofi besar seperti Liga Champions, Piala Dunia, atau Euro. Kita akan melihatnya, teman-teman. Rafinha juga sensasional. Selain sosok Lamine Yamal, musim ini keberhasilan Barcelona untuk menjadi salah satu tim dengan lini serang terbaik juga tak terlepas dari peran Rafinha. Di laga kontra Atalanta sendiri, 2 gol Barca semua berasal dari assist Rafinha. Dan ini membuat Rafinha menjaga konsistensi penampilan mengesankannya di ajang Liga Champions. Lihatlah statistik ini. Dari 7 laga terakhir yang ia mainkan di UCL, ia selalu mendapatkan rating fantastis dan selalu berkontribusi, baik lewat gol atau assist di setiap pertandingannya. Total di UCL saja, Rafinha telah membuat 12 gol dan assist yang menempatkan namanya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak sejauh ini di UCL, di atas pemain Dortmund, Guirassy, dan juga Lewandowski. Jelas, Rafinha telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling vital dalam serangan Barcelona musim ini. Perannya tak hanya sebagai winger cepat, tetapi juga sebagai kreator peluang dan eksekutor serangan yang efektif. Inilah yang menarik darinya musim ini. Kembali soal Barca dan Liga Champions. Dengan hasil imbang 2-2 kontra Atalanta, Barca sendiri pada akhirnya hanya bisa menempati posisi 2 klasmen Liga Champions. Dengan 19 poin, Barca berada di bawah Liverpool yang punya 21 poin. Namun posisi ini sudah cukup untuk memastikan posisi mereka di babak 16 besar. Saat di babak ini, Barca akan menantikan lawan dari jalur playoff antara AS Monaco, Brest, PSG, Benfica. Tentu ini akan menarik, teman-teman. Pada akhirnya, sekali lagi, kita sedang dibuat takjub oleh keistimewaan seorang Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun ini bukan sekedar talenta muda biasa. Dia sudah menjadi otak serangan utama Barcelona dan salah satu pemain paling vital di tim musim ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini baru permulaan? Seberapa jauh Yamal bisa melangkah? Dan apakah dia calon pemenang Ballon d'Or di masa depan? Satu hal yang pasti, Barcelona sedang menyaksikan lahirnya bintang besar. Dan kita sebagai penikmat sepak bola hanya bisa menunggu keajaiban-keajaiban berikutnya dari pemain spesial ini. Bagaimana menurut kalian? Seberapa besar potensi Lamine Yamal di masa depan? Drop pendapat kalian di kolom komentar. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.